Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai materi yang pertama kaitan dengan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian untuk tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini ada 5. Yang pertama adalah latar belakang mengenai pembentukan BPUPKI. Kemudian yang kedua mengenai materi-materi sidang BPUPKI yang pertama. Kemudian yang ketiga ini adalah latar belakang pembentukan panitia 8. Yang keempat, latar belakang pembentukan panitia 9. Kemudian yang terakhir nanti akan kita bahas mengenai rumusan dasar negara hasil dari panitia 9. Untuk lebih jelasnya kita simak paparan berikut ini. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, latar belakang pembentukan BPUPKI. Untuk merebut hati dan simpati bangsa Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Kemudian dilantik pada tanggal 29 Mei 1945. Inilah suasana pelantikan dan sidang pertama BPUPKI. Keanggotaan BPUPKI. Ketua Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyadiningrat. Kemudian ada 2 orang wakil ketua. Yang pertama adalah Ichi Bangise Yoshio, orang Jepang. Yang kedua wakil ketua adalah Raden Panji Suroso. Dengan keanggotaan BPUPKI 67 orang. Sidang pertama BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada sidang pertama membahas tentang rancangan dasar negara. Pada sidang pertama ini ada 3 tokoh yang menyampaikan usulan rumusan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Muhammad Yamin. Master Muhammad Yamin menyampaikan pidato usulan rumusan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Usulan secara lisan yaitu 1. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan sosial. Selain menyampaikan usulan secara lisan, Master Muhammad Yamin juga menyampaikan usulan rumusan dasar negara secara tertulis, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Master Supomo. Supomo menyampaikan usulan rumusan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Usulan dari Master Supomo yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno menyampaikan usulan rumusan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Pak Karno adalah yang pertama, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Pembentukan Panitia 8. Pada akhir sidang BPUPKI yang pertama, 1 Juni 1945, maka dibentuklah Panitia 8. Panitia 8 ini beranggotakan Insinyur Soekarno, Otto Iskandar Dinata, A.A. Maramis, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Sutarjo Karto Hadikusumo,
Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Ki Bagus Hadikusumo. Tugas Panitia 8 adalah mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia merdeka selekas-lekasnya, dasar negara, bentuk negara uni atau federasi, daerah negara Indonesia, badan perwakilan rakyat, badan penasihat, bentuk negara dan kepala negara. Kemudian pada tanggal 22 Juni juga dibentuk panitia 9 yang beranggotakan Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, dan Mr. Muhammad Yamin. Tugas Panitia 9 adalah menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Hasil dari Panitia 9 tersebut disebut Piagam Jakarta atau Mukadimah atau Gentleman Agreement. Isi Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ditetapkan sebagai rancangan rumusan dasar negara pada tanggal 22 Juni 1945 yang berisi adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum ditetapkan sebagai rumusan dasar negara, ada perubahan yang berkaitan dengan Piagam Jakarta. Hal ini dikarenakan ada beberapa keberatan dari wakil Indonesia Timur yang disampaikan kepada Muhammad Hatta. Kemudian Muhammad Hatta menemui tokoh-tokoh antara lain yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo, kemudian Mr. Teuku Muhammad Hasan untuk mengadakan rapat pendahuluan sebelum rapat resmi membahas mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perubahan dari Piagam Jakarta ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama, kata mukadimah diganti pembukaan. Kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di dalam Piagam Jakarta diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian rumusan dalam Undang-Undang Pasal 6 Ayat 1 yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti dengan yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli. Kemudian pasal 29 ayat 1 yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sidang PPKI. Sidang PPKI pertama ini diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan keputusan yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar di dalamnya ada pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian di dalam pembukaan ada rumusan Pancasila. Sehingga dengan penetapan Undang-Undang Dasar secara otomatis adalah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, memilih Ir Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia untuk membantu tugas presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Demikian mengenai perumusan
dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara.